Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, saya sendiri mewakili untuk mempresentasikan mengenai kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga yang tertera pada Farmakopeia Indonesia dan Unit State Farmakopeia. Untuk kelompok kami itu sendiri, kami terdiri atas 6 orang. Nama-namanya dapat dilihat dalam slide. Untuk presentasi itu sendiri, kami membagi 6 materi besar, diantaranya pendahuluan, kapas murni, pembalut pelekat elastis, benang bedah, alat suntik, alat kesehatan dengan lumen beretikat steril, dan alat kesehatan steril. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga atau PKRT merupakan alat bahan atau campuran bahan untuk memelihara dan perawatan kesehatan untuk manusia, hewan peliharaan, rumah tangga, dan tempat-tempat umum. Alat kesehatan perbekalan kesehatan rumah tangga yang terangkum dalam Farmakopeia Indonesia diantaranya kapas murni, pembalut pelekat elastis, benang bedah, alat suntik, alat kesehatan dengan lumen beretikat steril, dan alat kesehatan steril. Menurut Farmakopeia Indonesia edisi 4, kapas murni merupakan bulu dari biji Gossypium hirsutum linne atau spesies Gossypium yang dibudidayakan dibebaskan dari lemak dan kotoran yang melekat di kelentang dan disterilkan dalam wadah akhir. Pemiriannya, bulu seperti benang halus, warna putih di bawah mikroskop nampak sebagai benang berongga terpilin, bergaris dan ujungnya agak mendebal, praktis tidak berbau dan tidak berasa. Kelarutannya tidak larut dalam pelarut umum, larut dalam tembaga 2 oksida amonia. Untuk metode analisisnya, yang pertama keasaman kebasahan. Jadi sampelnya kapas murni 10 gram, lalu dijenuhkan kurang 10 gram kapas murni dengan 100 ml air bebas karbon dioksida. Rekan dengan batang kaca, masukkan cairan yang diperoleh ke dalam cawan porselen putih masing-masing 25 ml. Ke dalam satu cawan tambahkan 3 tetes phenylephthalate LP, dan ke dalam cawan lainnya ditambahkan 1 tetes jingga metil LP. Hasil kriteria yang diterima, kedua cairan tidak berwarna merah muda. Untuk metode analisis larut dalam air, ditimbang seksama 10 gram, masukkan ke dalam gelas piala berisi 1000 ml air dan dididihkan perlahan-lahan selama 30 menit. Tambahkan air untuk mempertahankan volume. Tuang air melalui corong ke dalam wadah lain dan tekan kapas dengan batang pengaduk kaca untuk menghilangkan air. Cuci kapas dalam corong 2 kali, tiap kali dengan 250 air mendidih. Setiap kali pencucian kapas ditekan. Saringan kumpulan ekstrak dan air cucian. Cuci penyaring dengan air panas. Uapkan kumpulan ekstrak dan air cucian hingga volume kecil. Masukkan ke dalam cawan porselen atau platina yang tertera di tara. Uapkan hingga kering dan keringkan pada suhu 105 derajat hingga bobot tetap. Hasil kriteria yang diterima tidak lebih dari 0,35%. Untuk analisis pemijaran, metode analisisnya lebih kurang 5,0 gram, masukkan ke dalam cawan porselen atau cawan platina dan basahi dengan asam sulfat 2N. Panaskan hati-hati hingga menjadi arang. Pijarkan hingga terjadi pengarangan sempurna. Hasilnya tidak lebih dari 0,25%. Untuk metode analisis lemak, masukkan ke dalam alat soklet dengan labu penampung yang sudah ditara dengan ekstraksi dengan ether P selama 5 jam dengan kecepatan sedemikian hingga aliran ether tidak kurang dari 4 kali tiap jam. Larutan ether dalam labu tidak menunjukkan sesep pora berwarna biru, hijau maupun coklat. Uapkan ekstrak sampai kering dan keringkan pada suhu 105 derajat selama 1 jam. Hasilnya tidak lebih dari 0,7. Untuk analisis zat warna, metode analisisnya ini masukkan lebih kurang 10 gram ke dalam perkolator sempit dan ekstraksi perlahan-lahan dengan etanol P hingga diperoleh 50 ml perkolat. Hasilnya bila diamati dari atas cairan setinggi 20 cm dalam tabung pembanding, maka perolat berwarna kekuningan tidak boleh berwarna hijau maupun biru.
Uh, Metode analisis selanjutnya bahan asing lain. Bahan yang digunakan penetapan panjang serat tidak boleh mengandung noda minyak maupun partikel logam. Metode analisis selanjutnya panjang serat dan daya serap. Panjang serat, hasil kriteria yang diterima tidak kurang dari 60% serat dalam bobot, mempunyai panjang 12,5 mm atau lebih dan tidak lebih dari 10% serat dalam bobot, mempunyai panjang 0,25 atau kurang. Daya serap, hasil untuk analisis daya serap, hasil kriteria yang diterima, kapas harus tenggelam dalam waktu tidak lebih dari 10 detik pada suhu 25 derajat dan kapas menyerap air tidak kurang dari 24 kali bobotnya. Wadah penyimpanannya, kemas dalam bentuk gulungan tidak lebih dari 500 gram dengan putaran berkesinambungan, dilapisi tipis di bawah seluruh gulungan. Lebar kertas cukup untuk dilipat menutupi tepi gulungan dengan jarak 25 mm, digulung erat dan merata dan dimasukkan ke dalam wadah jenis lain yang menjamin sterilisasi produk. Perbandingan dengan pustaka internasional, Unit State Pharmacopoeia 32 dan Pharmacopoeia Indonesia edisi 4 ini memiliki metode dan hasil analisis yang umumnya sama. Namun beberapa perbedaan yang ditemukan yaitu menurut Pharmacopoeia Indonesia edisi 4 yaitu tidak lebih dari 0,25%, sedangkan berdasarkan Unit State Pharmacopoeia 32 tahun 2008, hasil analisis dari sisa pemijaran kapas murni yaitu tidak lebih dari 0,25%. Pada Pharmacopoeia Indonesia 4 tidak menjelaskan mengenai pelabelan, sedangkan pada USP penjelasan bahwa pada labelnya memuat pernyataan yaitu sterilitas tidak dapat dijamin jika paket mengandung bukti kerusakan atau jika paket telah dibuka sebelumnya. Untuk analisis plaster, kadar zinc oksida dalam massa perekat tidak kurang dari 10,0%, elastis, lebarnya tidak kurang dari 80% dari lebarnya setelah pembalut diregang sampai batas maksimum. Lakukan pengujian pada lebar bahan dengan gunakan kekuatan 10 N per cm panjang lebih kurang 1,0 per cm panjang. Untuk bobot masanya, perekat tidak kurang dari 220 gram. Lebar tidak berbeda lebih dari kurang dari 1,5 mm dari yang tertera pada etiket. Untuk plaster dengan lebar tidak lebih dari 5 cm tidak boleh berbeda lebih dari kurang lebih 2,5 mm yang tertera pada etiket. Untuk plaster dengan lebar lebih dari 5 cm. Untuk bantalan, bobot persatuan luas tidak kurang dari 160 gram per meter persegi, mengandung antiseptik serta ukuran bantalan tidak kurang dari 33% dari seluruh ukuran bobot bantalan tidak kurang dari 34 gram. Perbandingan dengan pustaka internasional berdasarkan Unit State Pharmacopoeia 32, penyimpanan dan pengemasan yaitu lebat perban perekat melebihi 15 cm atau 6 inci secara terpisah sedemikian rupa agar sterilitas dipertahankan hingga paket individual dibuka. Masing-masing paket disimpan dalam wadah sebagai perlindungan kedua. Label, apabila kemasan rusak sebelum digunakan, kemungkinan label atau plaster tidak steril lagi, dan pada setiap plaster diberi antimikroba, serta setiap label pada plaster atau wadahnya terdapat alamat pabrik, pengepakan atau distributor. Untuk analisis benah bedah, gunakan untuk tiap media tidak kurang dari sejumlah sediaan. Buka kemasan tersegel secara aseptik
dan masukkan 3 bagian helaian pada tiap media. Lakukan seperti tertera pada larutan dalam air. Lakukan uji terdapat 3 bagian panjang masing-masing 30 cm yang dipotong dari awal, tengah, dan ujung helaian. Gunakan seluruh helaian dari kemasan yang baru dibuka. Pindahkan tiap bagian helaian ke dalam media yang selesai. Gunakan media yang cukup untuk bahan yang diuji 20-150 mili. Perbandingannya dengan pustaka berdasarkan unit state Pharmacopoeia, warna yang dapat diekstraksi jika jahitan dicelup. Siapkan solusi pencocokan yang sesuai dengan yang dapat diekstrak warna jahitan dengan menggabungkan solusi kolorimetri dalam proporsi yang ditunjukkan pada tabel 3 dan menambahkan air jika perlu untuk membuat 10 bagian timbang jumlah jahitan serta dengan tidak kurang dari 250 mg dan ditempatkan dalam labu berbentuk kerucut yang mengandung 1,0 mili air untuk setiap 10 mg. Tutup labu, dibiarkan selama 24 jam. Dinginkan tuang air dari jahitan dan bandingkan solusi pengocokan. Semua warna tersedia tidak lebih intens daripada solusi pencocokan yang sesuai. Senyawa kromium terlarutkan. Pipet cairan disiapkan sesuai petunjuk dalam ekstraksi warna menjadi tabung reaksi kecil. Ke dalam pipet tabung, larutan standar kolium dikromat memiliki konsentrasi 2,8. Untuk kedua tabung ditambahkan larutan diphenyl karbasid dalam 1 dalam 100 dalam alkohol dan 2 mili asam sulfat 2N. Warna apapun yang berkembang dalam larutan uji tidak lebih kuat dari itu dalam solusi standar. Untuk analisis alat suntik, untuk terisi tanpa jarum steril, keluarkan isi dari tiap alat suntik ke dalam 1 atau 2 tabung penyaring membran yang terpisah atau ke dalam tabung pengumpul yang terpisah untuk dipindahkan lagi. Jika jarum steril menyatu dengan alat suntik, keluarkan langsung isi tiap alat suntik seperti di atas dan lakukan uji seperti tertera pada larutan dalam air. Uji sterilitas jarum menggunakan prosedur inkulasi langsung seperti tertera pada uji kesesuaian metode. Untuk analisis kesehatan dengan lumen beretikat steril, secara aseptik, alirkan cairan D sejumlah tidak kurang dari 10 kali volume lumen alat yang akan diuji. Kumpulkan cairan ke dalam labu steril yang sesuai dan lakukan uji seperti tertera pada larutan dalam air maupun minyak dan larutan minyak. Pada kasus alat suntik steril kosong, ambil pengenceran steril melalui jarum jika jarum terpasang pada alat, atau melalui jarum steril yang khusus dipasangkan untuk pengujian ini, dan tekan isi ke dalam labu pengumpulan steril. Lakukan uji seperti di atas. Untuk analisis alat kesehatan steril, bahan dapat direndam langsung atau diuraikan. Untuk menjamin bahwa lumen juga kontak dengan media, rendam sejumlah unit yang sesuai ke dalam sejumlah volume media yang cukup untuk merendam alat dengan sempurna. Untuk alat kesehatan yang sangat besar, rendaian bagian alat yang kontak langsung dengan pasien ke dalam sejumlah volume media secukupnya yang dapat membasahi seluruh bagian tersebut. Untuk kateter yang mempunyai lumen dan bagian luarnya harus steril. Potong menjadi bagian-bagian sehingga media dapat kontak dengan keseluruhan lumen atau isi lumen dengan media, dan kemudian rendam unit yang utuh. Jadi kesimpulan dari presentasi kami dari hasil analisis beberapa alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga atau PKRT yang membandingkan antara Farmakope Indonesia dengan farmakope lain, dapat disimpulkan bahwa terdapat sedikit perbedaan, namun hampir sama mengenai penyimpanan, pengujian, dan lain-lainnya. Sekian presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.